Bidadari, chapter 148, Aroma Strawberry. Masa saya harus menunggu Bapak di dalam sana terus? Dan saya bisa buang air besar di tempat tidur dong, Pak. Tapi sudah kepalang, karena tidak mau lagi menahan rasa malunya, Aida langsung berceloteh begitu, dan tak peduli dengan wajah seseorang yang tidak lagi bersahabat di hadapannya. Itu lebih baik daripada kamu merangkak ke sini sendirian. Reiko bicara sambil mendekat dan langsung memegang kedua tangan Aida, membuka telapak tangannya dan memperhatikannya. Debu, jamur, bakteri, kotoran, mata itu memicing sempurna kepadanya. Apa kamu pikir kuman dan bakteri yang ada di sini tidak bisa masuk ke tubuhmu? Kenapa tak mengindahkan kata-kataku? Tapi sepertinya orang yang ada di hadapan Aida tidak tertarik untuk bercanda dengannya. Dia sudah menunjukkan kemarahan dan kekecewaannya dengan mencengkram pergelangan tangan Aida begitu kuat. Pak, saya mau nyiram dulu, kan bau. Apa aroma itu lebih penting daripada luka di tanganmu ini? Aku lagi bahas ini kenapa malah kemana-mana? Gak sayang kamu sama tubuhmu sendiri? Pantas bikin kamu penyakitan. Lah, kenapa dia marah-marah gini? Tangan-tanganku, kalau bau gini hidungnya dia juga yang kena. Kalau tanganku doang, ya aku doang yang sakit. Orang ini benar-benar membuatku... Aida tak tahu harus merespon bagaimana. Kamu berjanji padaku gak akan turun. Jadi dengan mudah kamu bisa membatalkan janjimu padaku. Dan nampaknya Reiko memang ingin memperpanjang perdebatan mereka saat ini. Pria itu tidak sama sekali puas dengan jawaban Aida. Tapi Pak, saya cuman kebelet aja Pak, seru Aida mencoba memelas. Apa janjimu padaku kemarin? Tidak akan turun dari tempat tidur. Kenapa sekarang turun? Kesal Reiko pada Aida tak hilang-hilang. Emosinya benar-benar tidak bisa ditahan lagi sekarang. Lain kali kalau aku belum datang dan kamu kebelet, lakukan saja itu semua di tempat tidur. Aku datang dan pasti aku akan membersihkan semuanya. Aku akan ganti tempat tidurnya juga dengan yang baru. Pekik Reiko masih tak puas, hingga membuat Aida terpancing. Tapi saya bukan orang lumpuh yang harus melakukan semuanya di tempat tidur. Dan saya masih punya harga diri dan malu. Bapak gak kepikir apa? Kalau saya lakukan di tempat tidur semalaman, saya harus menahan bau di sana. Hidung saya, Pak. Dan saya masih bisa jalan ke sini. Saya rasa kaki saya dan tangan saya juga tidak apa-apa kok. Kesal rasa di dalam hati Aida, makanya selesai mengutarakan itu, dia langsung menundukkan kepala, tertahan dengan rasa panas di matanya. Dia pun sesenggukan. Sudah selesai belum? Akhirnya melihat Aida begini, Reiko pun menurunkan suaranya. Awasin tangan Bapak. Tapi gerakan tangan Reiko di pipinya membuat Aida tentu saja ingin menghalanginya. Aku cuma ngelap air matamu aja. Jangan nangis, gak perlu malu sama aku. Namun, percuma yang dilakukannya. Satu tangan Reiko sudah menghapus air mata Aida, dan satunya lagi menekan tombol air sambil dia bicara berbarengan. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Tuhan, kenapa harus begini jalan hidupku? Dosaku sebesar apa sih Tuhan? Sampai aku harus menghadapi hidup macam ini. Sesak sebetulnya hati Aida. Dia tak mengerti kenapa harus dirinya yang terikat dengan pria yang sudah memiliki kekasih itu. Harus begini hidup rumah tangganya. Harus merasa sesak dan panas yang tak ketulungan. Apalagi ketika wangi stroberi bukan wangi biasa yang biasa aku rasakan dari tubuhnya. Ya, Aida masih bisa mencium dengan sangat jelas sekali wangi yang berbeda dari tubuh Reiko. Bukan hanya wangi dari parfum yang Reiko biasa gunakan, seperti yang pernah diterima indera penciumannya saat di hari pertama mereka menikah, dan kemarin saat pria itu ada di kamar tidurnya. Aroma ini tidak pernah dihirup oleh Aida sebelumnya, karena waktu Reiko bersama Brigitta tidak pernah sedekat ini sebelumnya. Tapi karena memang tubuhnya menempel dengan badan Reiko sekarang, jelaslah wangi ini membuat Aida entah kenapa bergemuruh hatinya. Memprotes meminta pria itu menjauh, hanya saja dia sedang menangis dan sulit untuk membuat suaranya tetap tegas. Yang ada sekarang, hatinya yang sesak. Itu membuat dirinya mengalirkan terus air matanya dalam kondisi mood yang makin gak jelas. Kepala menunduk, tak peduli meski Reiko ada di sana dan sedang membersihkan bagian belakangnya. Tunggu, diam di sini. Aku melarangnya juga percuma. Dia pasti ingin memandikanku bukan? Sampai harus membuka pakaiannya keluar tadi. Ya, setelah membersihkan bagian belakang Aida, Reiko hanya mencuci tangannya, dan dia melepaskan pakaiannya, menaruhnya di kamar supaya tak basah.
Kenapa juga dia masuk sini? Harus mengotori mataku dengan melepaskan semua sampai onderdilnya terlihat. Kesal Aida. Tapi dirinya hanya menunduk tanpa bicara apapun saat Reko mengambil handuk bersih untuk menutup bagian bawahnya. Dirinya melepaskan semua karena memang tidak mau basah. Tapi tadi dia masuk ke kamar Aida lupa membawakan handuk. Jadi saja Reko masuk ke dalam sana lagi tanpa pakai apapun. Berhentilah, jangan menangis terus. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, cuma memandikanmu saja. Tapi tetap tidak bisa. Sepanjang Reko memandikannya, gadis itu masih sesenggukan saja. Entah kenapa saat ini Aida memang sedang mellow banget dan moodnya amat buruk. Aida tidak mau menurut. Kesal saja bawaannya, tapi tak tahu kenapa dan bagaimana menumpahkan perasaannya itu. Dia bahkan tidak peduli ketika Reko menyabuni tubuhnya. Tak sama sekali mau menatap pria itu dan tak merespon. Padahal biasanya dia pasti akan protes dan banyak bicara. Tapi tidak pagi ini. Mau sikat gigi sendiri atau disikatin? Hingga akhirnya ritual mandi itu sampai di titik akhir, di mana Reko juga sudah mendekat dengan sikat gigi lengkap bersama pasta di atasnya. Aida juga tidak bicara, hanya mengambilnya saja dari tangan pria itu dan menyikat sendiri. Sudah selesai? Pertanyaan Reko yang juga tidak dijawab oleh Aida, dan dia hanya mengambil gelas untuk kumur-kumur. Matanya masih sembab, dan Aida juga masih sesenggukan. Dia tak pernah seperti ini sebelumnya, tapi saat ini benar-benar tak bisa mengendalikan emosinya. Marah, kesal, dongkol. Semua rasa itu bersatu padu. Tak paham Aida bagaimana dia harus menghentikan perasaannya ini. Lepasin saya, Pak. Saat ini Aida ingin memberontak ketika dia sudah dibawa ke dalam kamar. Tentu saja sudah dengan tubuhnya yang dibalut handuk. Tapi sayangnya Reko tidak mendudukannya seperti biasa di tempat tidur. Pria itu duduk di pinggiran tempat tidur Aida, tentu masih dengan handuk yang melingkar di bagian pinggang ke bawah, dan dengan tubuh Aida masih ada di atas kedua tangannya. Dia duduk. Hingga secara otomatis, Aida duduk di atas pangkuannya, dan di saat itulah dia membuka tangannya dan memeluk wanita itu sangat erat, hingga Aida membekik seperti tadi. No, sampai kamu berhenti menangis. Lepasin. Tapi tentu saja ucapan tadi malah membuat air mata Aida semakin tumpah dan bahkan menempel di dadanya. Harum dari wangi stroberi itu mengganggu Aida dan membuat dirinya semakin enak menciumnya, hingga kesal amat sangat besar dalam hatinya. Tapi saat dirinya ingin mendorong, tetap saja Reko menahan dirinya. Lepasin, Pak. Tak ada keinginan pria itu untuk menurut. Mau Aida berteriak pun dia tetap dalam posisinya, bahkan merangkul lebih erat. Bisa apa Aida yang kekuatannya jauh di bawah Reko? Lelah, itu juga yang membuat Aida tak lagi melakukan perlawanan. Dia membiarkan dirinya menangis hingga air matanya sendiri pun kering di pipi. Dan tangisan itu pun perlahan berhenti terdengar di telinga Reko. Pria itu hanya diam tanpa mengatakan satu kata pun. Dan Aida juga tidak mengatakan apapun, kecuali hanya meminta dilepaskan tadi. Apa yang harus aku lakukan? Aida tak tahu karena kini mereka sama-sama terdiam. Ketika air mata itu sudah mereda, setengah jam Aida menangis, baru dirinya bisa diam. Hangat, sangat inikah pelukannya. Tapi justru Aida kini merutuki dirinya sendiri, yang entah kenapa pikirannya merespon seperti ini. Aida tak ingin merasakan hangatnya itu, tapi pelukan itu memang sangat menenteramkan sekali dan membuat dirinya nyaman. Tak bisa dibiarkan, tapi ini begitu menyebalkan untuk Aida. Sebal, kesal, marah, jijik, campur aduk mix and complicated isi di dalam benaknya. Ingin rasanya Aida menyuruh pria itu menjauh, tapi bagaimana? Kalau dia mengeluarkan suara lagi, justru malah tangisannya yang akan pecah lagi. Sudah lebih baik sekarang? Tanya yang juga tidak bisa dijawab oleh Aida. Dia memilih diam di saat Reko kini menggerakkan tangan kanannya, mengelus rambut belakangnya. Aku minta maaf, bukan tadi aku mau marah padamu, tapi aku hanya memikirkan luka di tanganmu. Suara itu terdengar gentle, tapi lembut. Reko bicara sambil menggerakkan tangan kanannya yang tadi mengelus rambut Aida, kini memegang punggung tangan wanita yang masih dipeluknya, dan membalikkan telapak tangannya. Lihat ini, seru Reko yang menunjukkan luka di tangan Aida. Debu dan kotoran bisa masuk ke dalamnya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itu bisa bikin infeksi, dan yang satu lagi, kalau kamu mandi sendiri, aku tidak mau sabun-sabun itu masuk ke dalam tanganmu. Sabun yang kamu pakai sebelumnya itu bukan sabun organik. Dan memang sekarang aku sudah membelikan yang baru.
Tapi tetap aku tidak mau menambah masalah dengan luka di tanganmu ini. Lihat tanganku, juga seperti ini karena sabun. Terlalu panas. Dan nanti untuk sabun cuci piring juga, sabun cuci baju, sebaiknya diganti. Dan sebelum lukamu sembuh tidak boleh cuci-cuci. Kalau dia bicara pelan dan selembut ini, memang hangat sekali aku mendengarnya, meski masih dengan mulut pedasnya mengomel. Tapi aku tidak mau mendengar suaranya yang seperti ini. Aku kesal sekali padanya. Kenapa harus begini memperlakukan aku? Hati Aida memang berbisik begitu. Dia ingin mengomel. Ditambah lagi dengan kelakuan Reko. Sudah ya, jangan menangis lagi. Beraninya dia. Mata Aida sampai melotot menatap Reko yang baru saja mengecup dahinya. Apa? Aku hanya mengecup di dahimu saja. Aku tidak mencium bibirmu. Itu juga biasa aku lakukan pada Reti dan Rukma. Lagian kamu seumuran kan sama Reti?